siswa. Nama orangnya Munafik. Ya, semuanya siap? Rapi, meja dan bersuara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Ya. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Ya, udah pada sarapan belum? Belum, nanti sarapannya jam 10 ya, pas istirahat. Ya, harusnya kalian tuh di rumah sebelum berangkat sekolah sarapan dulu biar semangat sekolahnya. Sekarang Bapak mau cek dulu kehadiran siswa. Ada yang nggak masuk? Siapa? Ya. Ada yang tahu? Masuk sakit. Amin mah bolos. Bolos. Yaudah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Asep, pimpin doanya, suaranya kenceng Asep ya. Siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat menjadi bekal untuk kalian. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, biar semangat seperti biasa kita nyanyi dulu, karaokean dulu ya. Pagi-pagi kita karaokean dulu supaya semangat. Sebenarnya kalian kurang semangat, jadi udah tahu lagunya apa belum? Berarti kalian udah tahu lagunya, sekarang nyanyi yang semangat ya. Bapak ulang sekali lagi.
biasa, hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Pelajaran IPS tentang jenis-jenis usaha dan ekonomi masyarakat. Pada pembelajaran ini, melalui nanti penayangan video, Bapak harap kalian bisa menjelaskan apa saja sih usaha-usaha ekonomi rakyat atau masyarakat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, kalian bisa menganalisis apa saja jenis usaha rakyat berdasarkan kepada negara kita yang berbentuk kepulauan. Kemudian nanti melalui diskusi juga kalian bisa menampilkan hasil presentasinya di depan kelas. Coba duduknya yang tegak dulu, jangan ada yang masih pagi udah tidur-tiduran di atas meja. Kemudian kita kemarin udah belajar PKN tentang tanggung jawab. Sebelum tanggung jawab kita belajar apa? Hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita belajar tentang usaha-usaha rakyat biar nanti kalian tahu nih apa aja sih usaha-usaha yang ada di sekitar atau di lingkungan kita. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, biar semangat dulu karena udah banyak nih yang mainan sendiri. Ayo Irfan, coba perhatiin Bapak dulu. Yang masih tidur-tidur di atas meja, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Semuanya siap? Ya. Siap. Bapak-bapak ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sekarang kita sebelum mulai pembelajarannya, Bapak bagian LKPD, hari ini kita ada 3 penilaian yang mau Bapak lakukan. Penilaian sikap, yang ngobrol-ngobrol, yang main-main, yang gak ikut diskusi, berarti sikapnya jelek. Kemudian penilaian pengetahuan itu berdasarkan hasil LKPD dan evaluasi nanti. Kemudian psikomotor, seberapa bagus nanti kalian melakukan penampilan di depan kelas. Paham ya? Jadi itu ada sikap, pengetahuan, dan juga psikomotor atau keterampilan. Sekarang kita nonton video lagi. Tapi dulu mereka tak cukup tidur. Langit belum menampakkan Enok sinar pagi. Ketika matahari memulai perjalanan ke peraduan, sejauh mata memandang, ibu-ibu malah melintang di jalan pasar, bergula dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Riuh pedagang mencari para pelanggan, menawarkan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang demi menyambung hidup. Dagangan beli menolak orang menawar harga sebagai identitas asli pasar tradisional. Kesepakatan sering terjadi walau harga terlalu miring bagi para pedagang. Namun demi sesuap nasi, mereka rela. Semua kalangan berkumpul. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, dia yang anak. Bahkan mereka yang terlanjut usia. Kehangatan suasana pasar
Senyum sederhana mereka terpancar harapan keikhlasan menjalani hidup. Mereka jajakan menengok para peminatnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah orang lanjut usia yang tetap setia dengan pekerjaannya yang telah dilakoni sejak puluhan tahun. Kios-kios bertembok usang, langkah-langkah yang lusuh menjadi saksi bisu bahwa pasar tradisional telah berlangsung kencang. Mereka berbeda dengan waktu demi keberlangsungan hidup untuk anak dan cucu. Tak peduli mereka tak cukup tinggi, yang terpenting mereka bisa menghadapi. Konsistensi dan ketekunan membuat mereka bertahan di tengah gempuran pasar modern dan keprajuritan. Hanya keyakinan mereka kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang adil dan membuat mereka tetap kokoh pada pendirian. Pasar tradisional menjadi salah satu saksi bisu peradaban perekonomian yang masih hidup lagi. Ini ceritaku. Terima kasih telah menonton. And until see you next time. Udah nonton ya? Ya, nontonnya. Sekarang biasa Bapak mengasih pertanyaan. Yang pertama, kalian habis nonton apa sih? Apa? Sandi apa? Kita apa? Pasar. Kemudian di pasar tadi ada kegiatan apa aja sih? Jualan. Kemudian tadi siapa aja yang salah satu jualan? Kemudian ada tukang becak ya? Dan ada tukang ojek. Kemudian ada bus yang berarti di sana ada supir. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk usaha dari dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nanti hari ini kalian akan mengetahui lebih banyak lagi usaha-usaha yang masyarakat lakukan. Sekarang kita kembali ke kelompoknya. Kelompok durian, kelompok anggur, stroberi dan apel. Sekarang balik ke kelompoknya. Sudah selesai balik kelompoknya. Sekarang siapkan alat tulisnya seperti pulpen, buku, pensil kalau ada. Ayo siap. Siap. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Di dalamnya kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab sebuah pertanyaan untuk dijadikan diskusi. Kalau udah diskusinya selesai, kalian maju, masing-masing kelompok maju dan kemudian dinilai oleh temannya. Udah semua bukunya?
Alat tulisnya ada di atas meja semua. Sekarang Bapak bagikan LKPD. Ayo kerjakan kerjanya secara kelompok, berdiskusi, keluarkan pendapat masing-masing. Jangan kerja sendiri-sendiri. Gunanya kerja kelompok itu membantu meringankan pekerjaan kita. Jadi jangan kerja sendiri. Ayo Ki, kamu punya, aku udah mau apa aja. Tulis nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya, jangan lupa. Jangan lupa dibaca petunjuknya. Sebelum baca soalnya, baca dulu petunjuknya biar lebih tahu apa yang harus dikerjakan. Pertanyaan ada dua, apa kamu pernah melihat di lingkunganmu, di lingkunganmu? Pernah nggak tadi yang kalian tonton di video lihat di sekitar sini? Masa nggak pernah kelas? Masa nggak pernah naik ojek? Jadi kita nggak dijawab pertanyaannya berarti pernah kan? Apa aja? Pernah apa aja? Didiskusiin, kamu pernah ke pasar, pernah ojek, pernah. Diskusiin apa aja pernah kalian lihat. Yang ada tadi di pasar, pernah nggak dilihat di lingkungan kita sendiri? Terus lagi bisa. Coba yang ini Bapak mau lihat. Kan udah buat video ya, apa aja yang sana Bapak kalian tulis. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu pernah melihat di lingkungan ini, di lingkungan sekolah? Dari video tadi, kan kamu udah tulis berjualan, biasa ojek dan mobilis. Di lingkungan kamu ini pernah nggak? Kalian? Enggak. Masa nggak pernah ke pasar? Oh iya, pasar. Itu coba tulisnya pernah kalian lihat sekarang. Setelah jawab pertanyaan pertama, jawab pertanyaan kedua.
melihatnya di pasar atau Kan mana. di sini kan. Cuma memang Ini kan udah jawab pertanyaan yang pertama ya, Ustaz. Apakah kalian sudah melihat tayangan video nomor kita? Sudah ada. Kita sudah di saat kejadian tersebut, kemudian tidak. Sekarang, apakah kamu pernah melihatnya di lingkungan sekitarmu? Kemana? Masing-masing kasih pendapat, kemudian berdiskusi kalau pernah lihat apa, kemudian bilang terus dibawa sini. Ini dilamar kan? Dulu dari sini. Ya. Iya. oh kasih zat. Ada kayak sekarang ya, kalian siswa kan, siswa. Sama kayak pelajaran, bukan bola tapi nah, enggak apa-apa
petani kenapa gitu? Diskusi sama dia. Kenapa sih? Jawab. Pikirin kenapa ya? Kenapa pikiran ya? Kayak bapaknya Ramshan sama bapaknya Ramzan, beda nggak pekerjaannya? Beda, kenapa ya? Kok bisa beda? Kenapa nggak sama aja? Kenapa nggak semua orang jadi guru? Kenapa nggak semua orang jadi petani? Ya kan? Coba dicari kenapa.
dipikirin. Jawab. Udah semua? Udah ya? Udah semua belum? Ya, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok apel. Perhatiin semuanya. Ayo kelompok 1, perhatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok apel akan menampilkan hasil diskusi kami. Apakah kalian sudah melihat tayangan video yang Bapak putar? Jika sudah, apa saja jenis usaha yang ada dalam video tersebut? Apakah kamu pernah melihatnya di lingkungan? Tulis jawabanmu di sini ya. Jenis usaha yang ada dalam video tersebut adalah perjuangan masyarakat untuk bertahan hidup. Pedagang, penarik beca, penarik angkot, ojek. Sampai udah. Iya, baca soalnya sama jawabannya. Asli yang diambilnya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.
budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jenis usaha apa? Jenis usaha apakah yang kita temukan dari gambar di samping? Adakah jenis usaha di lingkungan sekitarmu yang berkaitan dengan gambar di samping? Perikanan. Usaha perikanan dibagi dua, yaitu perikanan darat, yaitu budidaya ikan air tawar dan air. Perikanan air laut, yaitu usaha penangkapan ikan di pantai atau laut. Jenis usaha apakah yang dapat kita temukan dari jenis usaha apakah yang dapat kita temukan dari gambar di samping? Adakah jenis usaha apakah yang dapat ditemukan dari gambar di samping? Adakah jenis usaha di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gambar di samping? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen melalui perdagangan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha di Indonesia? Mengapa orang melakukan sesuai usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha yang berbeda? Karena mereka tidak mau bersaing, jadinya mereka berdagang berbeda-beda karena kebutuhan hidupnya juga berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk kelompok duren. Silakan kami dari kelompok duren yang lalu menampilkan hasil diskusi kami. Apakah kalian sudah melihat tayangan video yang Bapak putar? Jika sudah, apa saja jenis usaha yang ada dalam video tersebut? Apakah kamu pernah melihatnya di lingkungan? Tulis jawabannya di sini ya. Perdagangan kami pernah melihat kegiatan tersebut di pasar di lingkungan kami. Indonesia adalah negara agraris yang artinya mayoritas
adalah jenis usaha yang di lingkungan sekitarmu yang berkaitan dengan gambar di samping. Jenis usaha yang sesuai dengan gambar adalah peternakan seperti ternak sapi, kambing, dan ayam. Jenis usaha apakah yang dapat kita temukan dari gambar di samping adalah jenis usaha yang lingkungan sekitarmu yang berkaitan dengan gambar di samping. Jenis usaha yang sesuai dengan gambar di samping adalah usaha perikanan yang bisa dilakukan di laut dan sungai. Jenis usaha apakah yang dapat kita temukan dari gambar di samping adalah jenis usaha di lingkungan sekitarmu yang berkaitan dengan gambar di samping. Jenis usaha yang sesuai dengan gambar di samping adalah perdagangan. Menurutku, mengapa ada berbagai jenis usaha di Indonesia? Mengapa orang melakukan sesuatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha yang berbeda? Karena Indonesia adalah negara yang sangat luas dan mereka beragam dalam hal sumber daya alam sehingga masyarakatnya memiliki jenis-jenis usaha yang berbeda, seperti masyarakat yang tinggal di daerah pantai kebanyakan memiliki usaha di bidang perikanan, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa lebih banyak yang memiliki usaha di bidang peternakan dan perkebunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatannya luar biasa, kelompok udah hebat banget, maju ya. Nah, sekarang gimana tanggapannya dari kelompok yang maju? Dari kelompok anggur? Bagus ya. Dari kelompok strawberry? Bagus. Nah, sekarang sebelum Bapak jelasin, kita nonton satu video. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPS, yaitu tentang berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa juga follow Instagram kami ya. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama di channel Pixel ini. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija.
Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar yaitu perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan oleh ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, contohnya kandang sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, contohnya ternak kambing, domba, kelinci. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ternak unggas, yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air ayam. Contoh hasil dari perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Dalam kegiatan ekonomi perikanan ada juga usaha perikanan air laut. Biasanya hasil perikanan air laut berupa cumi, lobster, udang, dan sebagainya. Tapi tidak untuk ikan hiu atau paus ya. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu perhutanan. Usaha perhutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penjualan hutan dengan melakukan regulasi atau pengawasan hutan. Contoh hasil usaha perhutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan tanaman. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini biasanya di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Kegiatan ekonomi yang kedelapan yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor yaitu usaha menerima dan membeli barang dari negeri. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa dengan produk rendah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha ojek, becak, kopi, dokter, guru, dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thanks for watching dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jadi tadi kita udah ngerjain LKPD tentang mencari apa usaha, kemudian melakukan presentasi apa saja usaha, dan sekarang Bapak udah kasih tentang apa saja usaha yang ada di Indonesia. Tadi yang pertama ada usaha video agraris, yaitu pertanian dan juga perkebunan.
Kemudian tadi ada peternakan. Selanjutnya perikanan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, kehutanan, dan juga jasa tadi yang terakhir kan. Nah, itu adalah jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Salah satunya pasti ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian sekarang udah tahu apa saja jenis usaha, kalian bisa lihat nih, oh ternyata Pak Rizky itu di bidang jasa. Kemudian yang dagang itu adalah di bidang perdagangan. Kemudian yang ada di sawah berarti pertanian. Yang ada di kebun sawit berarti perkebunan. Sekarang karena kalian sudah belajar, sudah tahu, sekarang lebih mudah mencari mana yang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk yang kali ini kerjanya masing-masing. Sudah? Kenapa sih?
kita masuk ke babak akhir, yaitu Bapak mau tanya kita udah belajar apa aja hari ini? PS. Bagian jenis usaha. Hari ini kita udah belajar jenis usaha. Ada apa aja tadi? Ada pertanian, kemudian perdagangan, pertambangan, dan jasa. Jadi kalian harusnya sudah bisa nih cari tahu orang tua kalian tuh kerjanya di bidang apa. Udah tahu kan? Nah, sekarang kalian bisa tahu kerjaan orang itu di bidang apa saja. Gimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pulang, tulis dulu satu PR dari Bapak. Ya. Tulis pertama, nomor 1, cuma satu aja. Jawab di rumah ya. Pertama, perhatikanlah lingkunganmu. Cari tahu apa saja jenis usaha yang ada di sekitarmu. Usaha yang ada di sekitarmu. Kalau udah, bukunya masukin ke dalam tas. Lah. Sudah semua? Siap semua? Dah. Tutup yang rapi, biar Asep yang menyiapkan. Siapa yang benar? Dah, Asep, siapin bukunya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini.